Kepada Bante Utamo, kami persilahkan. Selamat malam Bante Utamo. Ya, selamat datang Bante dalam acara Dhammasa Kaca Online. 40 menit ke depan, ya Bante, silahkan Bante membabarkan Dhamma, kita bisa berdiskusi setelah itu. Terima kasih Bante, silahkan Bante. Terima kasih Romo Ayo yang sangat jelas membuka acara, bahkan wah, Romo membuka masa lalu saya tentang wisuda dan lain sebagainya, sehingga nanti teman-teman jadi bingung nanti, kenapa ini diceritakan, apakah ini juga bagian dari perubahan? Ya, mungkin perubahan juga ya, karena dulu di kampus yang tempat saya belajar itu kan memang belum pernah kejadian, ada orang berjubah kuning kemudian masuk untuk wisuda dan lain sebagainya. Hari itu Romo juga hadir tuh, Dekbriksa itu kan, saya ingat saya ikut foto-foto Romo ya. Nah, jadi mungkin itu ya perubahan. Jadi sekarang tema kita ini memang luar biasa sekali, berdamai dengan perubahan. Dan tadi Romo juga sampaikan, apa kita ini ada konflik dengan perubahan kok sampai tema kita berdamai dengan perubahan. Nah, sebentar Bante. Pada saat Bante pertama kali hadir di kampus dengan menggunakan jubah pada saat itu, banyak yang bertanya kepada saya, itu orang itu sakit apa ya, kok sampai badannya itu dibungkus Bante? Ya, karena itu sesuatu fenomena yang baru, ya, yang semula nggak ada, kemudian hari ini muncul di tengah-tengah mereka. Itu bagian juga perubahan Bante. Ya, dan juga memang hari itu biku ya belum banyak. Setahu saya mimbar agama Buddha ya cuman 1 atau 2 studio televisi, sehingga mungkin memang orang tidak begitu biasa melihat biku. Cuman ingat saya dulu juga saya ditemani Bante Panya itu, sehingga kita punya teman berjubah berdua ya di acara wisuda itu. Nah, memang ini satu perubahan. Bahkan kalau tadi dikatakan, ini apa orang yang sakit ya ini ya, ya itu kan konsep dia mau menerima perubahannya ini masih agak susah. Kok rasanya dilihat kayak orang sakit, tapi kalau caranya jalan dan sebagainya kok ya nggak loyo-loyo kayak orang sakit, apa ini gimana? Nah, memang kita ini kadang kaget melihat perubahan. Dan kalau tadi Romo sudah sampaikan, kita dari masih benih di dalam kandungan sana, kita sudah banyak mengalami proses yang berubah. Kemudian kita dilahirkan, kita juga proses berubah. Kemudian ketika dilahirkan, kita tambah besar. Kemudian kita mengalami tua, sakit, dan mati. Itu adalah perubahan. Nah, sehingga ada orang mengatakan, hidup ini adalah selalu berubah, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya, jadi orang mengatakan, kita ini kan selalu berubah nih. Tapi ada yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi artinya selalu berubah. Nah, kenyataan perubahan ini juga menimbulkan stres, ya, stres dalam tanda petik, yang dirasakan oleh Pangeran Siddhartha. Jadi ketika beliau keluar dari istana, melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, ini beliau juga stres, sehingga beliau bertanya kepada Cana, sopirnya itu, atau kusirnya ya, mungkin bukan sopir, ya kalau sopir cenderungnya dikira mobil, tapi sebetulnya ya sopir juga lah. Kan bertanya kepada Cananya kan, kenapa ya mereka itu? Atau malah pertanyaannya kan, apa itu? Karena dalam konsepnya, apa ya, orang sakit tua mati ini, masa sih bisa dialami? Nah, kemudian apa sih itu? Kemudian Cana mengatakan, itu orang tua sakit dan mati. Loh, apa kita ini bisa tua sakit dan mati? Bisa. Waduh. Begitu tahu bahwa kita ini bisa tua sakit dan mati, akhirnya Pangeran Siddhartha jadi gelisah sekali. Sehingga pada malam harinya, kemudian sudahlah, saya tinggalkan istri, keluarga, dan lain sebagainya, istana, dan sebagainya, sudahlah. Saya masuk ke hutan untuk bermeditasi. Nah, kadang-kadang kita lalu merenung, masa sih Pangeran Siddhartha umur 29 tahun nggak ngerti orang tua sakit dan mati? Saya saja yang umurnya baru 5 tahun, 10 tahun, saya baru SD, ya kelas 6, ataupun sekarang SMP saya kelas 9 dan lain sebagainya, saya sudah tahu
tua sakit mati, masa sih Pangeran Siddhartha nggak tahu? Kayaknya kok ini membesar-besarkan masalah. Saudara-saudara, yang dimaksud tahu di sini adalah memahami bahwa itu kita akan ngalami. Jadi kita memang tahu orang tua sakit dan mati ya. Kita lihat kakek kita lihat nenek kita kan mereka memang tua, ada yang kemudian ada yang meninggal dan lain sebagainya. Kemudian karena kasus pandemi kemarin ini juga banyak kita melihat teman-teman dekat kita juga pada meninggalkan kita atau sakit dan lain sebagainya. Kita melihat itu semua. Tapi apakah kita menyadari, kita memahami, kita mengerti bahwa kita juga berpotensi mengalami tua, berpotensi mengalami sakit, berpotensi mengalami kematian. Kita kadang hanya melihat tua sakit mati itu untuk orang lain. Tapi kita tidak bisa menerima tua sakit dan mati itu untuk diri kita. Nah itu yang kemudian dikatakan Romo tadi menjadi konflik. Kalau kita tidak mau terima, kita menjadi konflik. Dan itu yang dialami Pangeran Siddhartha menjadi konflik. Waduh, tua sakit dan mati kok aku bisa ya? Aku padahal punya keluarga yang demikian baik, aku juga bisa tua sakit dan mati. Aku punya istana, berarti aku juga punya kekuasaan, bisa tua sakit dan mati. Aku kemudian juga punya uang yang banyak, karena istananya saja 3, ternyata bisa tua, sakit, dan mati. Wah ini sulit sekali. Ya, sulit sekali kalau bisa demikian. Kemudian kita lalu melihat Pangeran Siddhartha ini lalu meninggalkan kehidupan dunianya. Ya, nah lalu beliau bermeditasi. Dan akhirnya beliau menemukan, mengatasi tua, sakit, dan mati itu bukan berkonflik dengan dia. Tetapi kita, mungkin kalau kita menggunakan istilah di sini adalah berdamai. Berdamai itu berarti kita menerima tua, sakit, dan mati itu, nggak usah ditolak, karena ternyata kalau kita nggak mau terima itu, akibat kita ini suka membandingkan. Jadi, kita merasa, dulu saya muda, sekarang saya dewasa. Nanti kalau saya tua, bagaimana? Jadi kita membandingkan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dulu saya sehat, sekarang saya masih sehat. Tapi nanti kalau sakit gimana ya? Nah, saya sekarang hidup, kemarin juga hidup. Nanti kalau satu ketika mati bagaimana ya? Nah, jadi kita lalu melihat bahwa kehidupan ini dibagi menjadi 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu, katakanlah 1 menit yang lalu, atau 1 jam yang lalu, atau 10 jam yang lalu, atau setahun, atau 10 tahun yang lalu, atau tak terhingga yang lalu, itu adalah milik masa lalu. Itu hanya kenangan. Misalnya saja, kita hari ini bertemu. Beberapa menit yang lalu, Romo Ayo membuka acara. Nah, itu sudah milik masa lalu. Karena apa? Karena Romo Ayo sudah bagian dari masa lalu. Sehingga itu hanya menjadi kenangan. Kalau nanti ditonton, ya itu hanya menjadi dokumentasi saja. Kemudian, yang terjadi adalah saat ini. Saat ini saya sedang berbicara. Sampai nanti waktunya yang diberikan selesai. Saya akan bicara terus. Kemudian yang akan datang, beberapa waktu kemudian setelah saya selesai bicara, Romo Ayo akan berbicara lagi. Tapi ini belum. Nah, jadi ini ada 3 perbandingan waktu ini. Dulu kita masih kecil, sekarang kita saat ini, nanti kalau kita tua bagaimana, dan ini terus kita bandingkan terus. Padahal masa lalu ini tinggal kenangan. Romo Ayo yang tadi ngomong, ini sudah tinggal dokumentasinya saja. Sudah tidak bisa diulang lagi. Kalau diulang, nanti jadinya habis saya ngomong nanti. Ini berarti yang akan datang. Kemudian,
masa lalu ini bukan berarti tidak ada. Masa lalu ini ada, tapi bisa menjadi pelajaran. Ya, misalnya tadi Romo Ayo mungkin waktu ngomong mic-nya kurang keras misalnya. Nah, nanti akan diperbaiki pada saat yang berikutnya. Atau, mic-nya terlalu keras. Nah, mungkin nanti akan dikurangi lagi, diperbaiki pada saat waktu yang akan datang. Jadi, masa lalu itu bukan berarti kalau sudah lewat tidak ada artinya. Sudah lewat, tapi tetap menjadi pelajaran. Yang baik di masa lalu, kita tingkatkan di masa sekarang. Yang buruk di masa lalu, kita hindari atau kita perbaiki di masa sekarang. Tadi misalnya, saya ketemu si A misalnya, kemudian, aduh saya tadi kok ngomong begitu ya sama si A. Oke, itu sudah lewat. Biarlah masa lalu sudah berlalu, cuma nanti kita jadikan pelajaran. Supaya kalau saat ini saya ketemu si A lagi, saya mengendalikan diri untuk tidak ngomong seperti itu. Atau kalau besok saya ketemu si A, saya juga berusaha tidak ngomong yang jelek itu. Sebaliknya saya ingat, tadi sebelum acara saya ketemu si B, dan saya bisa membuat dia bahagia. Nah, kalau begitu, kalau ketemu si B, saat ini saya masih bersama si B, maka saya akan terus untuk membahagiakan si B. Atau kalau besok saya ketemu si B, maka saya juga besok akan membahagiakan dia seperti tadi saya membahagiakan dia. Jadi, yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang baik jadikan pelajaran untuk tingkatkan saat ini, yang buruk jadikan pelajaran untuk kita hindari saat ini juga. Nah, sekarang masa depan bagaimana? Masa depan itu mulai nanti sampai waktu tak terbatas. Bisa 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, setahun, 10 tahun, seabad yang akan datang, dan seterusnya. Nah, ini belum datang. Karena yang akan datang itu adalah saat ini yang akan datang. Jadi misalnya 1 jam lagi gimana? 1 jam lagi ini masih di dalam khayalan, masih sebagai impian. Tetapi kalau kita jalani saat ini, sampai 1 jam kemudian, sampailah kita pada waktu yang kita tentukan tadi. Nah, jadi masa yang akan datang ini memang belum terjadi. Masih impian, masih harapan, masih khayalan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kita harus mempersiapkan saat ini. Jadi kalau masa yang akan datang itu sepertinya membahagiakan, misalnya, nanti saya punya kesempatan bertanya ini. Nah, ini sesuatu yang membahagiakan. Nah, kita siapkan saat ini. Saya akan perhatikan ceritanya dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti saya bisa dari kisah-kisah yang disampaikan ini atau penjelasan awal ini, saya bisa menyusun pertanyaan yang bermanfaat untuk diri saya maupun teman-teman yang lain. Nah, itu kita mulai dengan saat ini. Atau bisa kejadian, nanti setelah ini saya akan bakal ketemu dengan si A yang, ini orang yang paling saya takuti ini. Nah, tetapi kita jangan hanya takut saja, kita mulai dengan saat ini mempersiapkan. Saya takut sama si A itu kenapa? Apakah saya berbuat salah? Kalau saya berbuat salah, ya saya mulai persiapkan perbaikan. Sehingga mulai saat ini saya memperbaiki, sehingga ketika ketemu si A, saya akan menyatakan memang saya tadi salah. Tetapi saya sudah berusaha memperbaiki. Kamu bisa melihat saya usahanya memperbaiki. Dan mungkin bukan hanya saat ini saya memperbaiki. Kamu bisa lihat nanti di masa-masa mendatang. Saya tidak membuat kesalahan yang sama. Nah, jadi kita melakukan persiapan untuk masa depan juga pada saat ini. Jadi sekarang kita memang punya 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Tetapi masa lalu hanyalah kenangan. Jadikanlah pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang. Masa depan masih impian, khayalan. Tapi jadikanlah tujuan untuk kita mulai melakukan yang terbaik saat ini, agar dapat memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita menjadi berdamai
dengan perubahan. Karena perubahan itu hanya membandingkan 3 dimensi waktu ini. Kalau kita sudah punya sikap seperti ini, maka kita menjadi tidak takut menghadapi perubahan. Dan inilah yang kemudian ditemukan oleh Pangeran Siddhartha ketika beliau setelah bermeditasi dan lain sebagainya selama 6 tahun, wah kita ini harus berdamai dengan perubahan. Dan sekarang berdamainya bagaimana? Kita berdamainya itu selalu sadar hidup adalah saat ini. Ketika kita selalu sadar hidup adalah saat ini, batin menjadi tenang karena batin mengikuti perubahan. Bahkan ketika hidup pada saat ini kita bisa kuasai secara maksimal, maka pada saat hidup kita hidup berbahagia, sedangkan ketika kita meninggal nanti kita pun bisa tidak terlahirkan kembali. Sehingga kalau tadi ada kata-kata bahwa hidup ini berisi perubahan, hanya perubahan itulah yang tidak berubah, maka ketika seseorang dapat fokus pada saat ini, selalu sadar pada saat ini, maka kelahiran yang sekarang ini menjadi kelahiran yang terakhir. Sehingga pada saat akhir kehidupan itu tidak ada lagi perubahan karena kita mencapai kebebasan sejati. Tetapi selama kita masih belum bisa menyadari saat ini sebagaimana adanya, maka hidup kita selalu bergolak, selalu stres. Aduh, bagaimana ini keinginan-keinginan saya yang kemarin kok nggak menjadi kenyataan. Aduh, nanti harapan-harapan saya di masa depan bagaimana ini kok nggak menjadi kenyataan. Nah, selain kita dibekali Dharma dengan hidup pada saat ini, kita juga dilatih untuk mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini sangat penting. Karena itu, dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan kerelaan. Contohnya, hampir semua orang, hampir semua umat Buddha mengenal lagu Dana Paramita. Jadi, kalau sekarang ini kita perdengarkan lagu Dana Paramita, maka umat Buddha tentu akan mencari kemana nih ya, mau transfer rekeningnya kemana ya, kok nggak ada tulisannya ya, di layar kok nggak ada tulisannya dana kemana ya, atau kok nggak ada QR code-nya ya, karena lagu Dana Paramita itu sudah nancep di kepala kita, begitu lagu itu dibunyikan, tangan kita otomatis sudah megang, cari-cari apa ya, saya punya uang saku tadi berapa ya, ini sudah seperti itu karena sudah dimasukkan data sejak kita masih sekolah minggu. Kemudian walaupun kita sekolah minggu ataupun kita sudah remaja, kita dewasa, kita tua dan lain sebagainya, nanti ada masa-masa yang sebentar lagi kita akan jalani, ya 2-3 hari lagi yang para biku keluar puasa. Nah, itu ada yang namanya katina. Itu juga nanti umat sudah tahu semua. Wah, ini masa katina, sekarang saatnya saya mulai membuka atau berbagi ya sebagian milik saya untuk saya danakan kepada sangga. Nah, jadi dari sekolah minggu sampai dewasa kita sudah selalu diajarkan berdana atau mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini yang dilatih adalah kerelaan materi. Yaitu kalau begitu lagu Dana Paramita dinyanyikan, kita kalau ada kebaktian offline atau kebaktian di wihara, kita sudah langsung pegang kantong, pegang dompet, buka dompet untuk masukkan kotak dana. Kalau ada kebaktian online seperti sekarang dalam jaringan, wah itu begitu lagu itu muncul, kita mencari QR code untuk transfer. Nah itu adalah materi. Dana katina juga materi, jubah,
kemudian juga perlengkapan kehidupan sehari-hari seorang biku dan lain sebagainya, atau kadang tiap hari ada yang berdana makan dan sebagainya, itu adalah dana materi. Tetapi sebetulnya latihan dana materi ini mempunyai sisi lain, yaitu latihan pelepasan keakuan. Karena kalau kita renungkan, orang bekerja itu adalah mencari materi. Kadang-kadang kan waktu anak sekolah disuruh orang tuanya belajar. Nah, belajar nak. Kenapa? Supaya pinter. Oh. Loh, kenapa pinter? Supaya kamu nanti bisa mandiri. Loh, mandiri itu apa? Mandiri itu cari uang sendiri. Nah, jadi konsepnya sekarang adalah dari kecil pun kita sudah ditekankan cari uang, materi. Kemudian nanti kalau ada anak mau sekolah, mana uang sakunya? Uang lagi. Sehingga ada kata-kata, uang tidak dibawa mati. Tapi tidak punya uang, ya maunya mati juga daripada tidak punya uang sama sekali, kan hanya seperti itu. Artinya ini penting banget. Tetapi dari sekolah minggu ketika dia tidak punya uang, dia bagikan, dia berikan. Bahkan nanti anak ini ulang tahun misalnya, nak kamu besok ulang tahun ya nak, ayo kita pergi ke panti asuhan, kita pergi ke panti jompo, itu uang sakumu, kumpulkan, kamu belikan makanan kepada mereka di panti jompo dan lain sebagainya. Itu sebetulnya orang yang dulunya nyari, akhirnya dia melepas. Ini adalah latihan bawah sadar yang jauh lebih penting daripada fisik pelepasan tadi, daripada dana itu. Dana itu hanya materi saja, tetapi latihan mental, kemauan dan kemampuan melepas, ini yang penting sekali. Kemudian ketika mulai ada acara biku berwasa, kemudian selesai berwasa, kita dana katina. Dana katina ini relatif lebih besar daripada yang tadi dana mingguan kotak dana itu. Kita juga mau berbuat baik seperti itu. Berarti ini adalah latihan melepas. Kemudian kadang ada umat yang kepinginnya tiap hari tertentu berdana makan kepada para biku di wihara terdekat misalnya. Dana makan dia bisa masak sendiri mungkin, tapi dia juga bisa membeli dan lain sebagainya. Nah kalau masak sendiri gimana? Dia rela pagi bangun, masak. Sampai pernah para biku itu ada yang mendapat keluhan dari suami-suami. Saya nggak tahu apakah suami-suami di sini pernah mengeluh dengan para biku. Suami ini bertemu dengan seorang biku dan kemudian mengatakan protesnya, Bante, saya ini sebetulnya agak iri. Kalau tidak bisa dibilang cemburu, sebetulnya saya itu iri, Bante. Loh, iri maksudnya kenapa ini? Istri saya itu, Bante, kalau Bante datang, jam 3 pagi sudah nyiapkan makan, masak. Sedangkan nanti sudah jam 3 masak, kemudian nanti jam 7, wah siap dibawa ke wihara. Itu istri saya selalu begitu, kalau Bante datang. Tapi kalau Bante tidak datang, saya mau makan jam 9 aja, nggak ketemu makanan. Jadi istri saya lebih memperhatikan Bante, saya ini nggak diperhatikan. Masa jam 9 saya mau makan dan saya tanya, mana masakannya? Itu ada telur asin yang kemarin. Loh, telur asin kemarin yang dikasihkan saya, Bante. Inilah yang saya mengatakan saya jadi iri atau kalau tidak mau ngomong cemburu ini, Bante. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, sebetulnya saya melihat bukan dari sudut dia bangun paginya atau apa, tapi kerelaannya. Dan itu adalah latihan. Latihan merelakan sebagian waktu istirahatnya, merelakan tenaganya untuk mempersembahkan dana makan yang terbaik. Nah,
itu sebetulnya adalah dananya kelihatannya dana materi. Atau ada yang pagi-pagi kemudian pergi ke pasar, ya sudah rapi, kemudian pergi ke pasar, kemudian beli nasi bungkus, kemudian bawa ke wihara, dipersembahkan. Itu semua adalah bagian dari kerelaan yang lebih dalam daripada hanya kerelaan sekedar materi. Kemudian nanti dana katina juga sama. Dia merelakan lebih besar lagi untuk dipersembahkan kepada para biku. Atau nanti ada yang ulang tahun, ayo kita belikan mungkin makanan untuk 50 penghuni panti asuhan misalnya dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan biaya. Tetapi kita rela melakukan karena kita dilatih dari sekolah minggu merelakan. Ini adalah latihan mental, saudara. Sehingga satu ketika kalau kita mulai dengan kehilangan sepatu, karena di wihara kadang-kadang kita pakai sepatu atau pakai sandal yang bagus, datang pakai sandal yang bagus, pulang diganti sandal jepit yang sudah buluan. Nah, kita kemudian bagaimana ini melihat ini? Latihan kita berdana dari sekolah minggu sampai dewasa itu nanti yang muncul nggak di dalam pikiran kita? Misalnya kemudian kita mengatakan, sepatunya hilang nih, kok diganti sandal? Ya sudahlah, sepatu saya itu nilainya X rupiah. Saya setiap seminggu sekali saya berdana, saya masukkan kotak dana sekian. Berarti kalau hilangnya sepatu itu X rupiah, ya katakanlah saya 3 bulan berdana lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini saudara, ini sudah latihan pelepasannya, ini sudah masuk ke dalam pengertian pelaksanaan kerelaan. Karena yang berubah mentalnya, fisik itu hanya alat. Saya kehilangan uang tadi waktu misalnya saya mempersembahkan dana misalnya, itu saya seolah-olah kehilangan uang. Tapi sebetulnya saya merelakan uang ini berpindah. Dan ketika sepatu saya hilang, maka saya merelakan sepatu saya juga pindah. Ini latihan mental. Nah, kemudian nanti satu ketika kita dimaki orang, ini makin mendalam lagi. Kalau tadi masih materi ya, sandal hilang, mungkin sepeda motor hilang, kemudian ada lagi mungkin sepeda motor lecet, ya, atau mungkin mobil lecet. Kita kemudian lalu merenung, mobilku lecet ini, masa parkir di wihara mobilnya lecet. Tapi ya kalau sekarang saya serviskan lecetnya ini ya kira-kira X rupiah, ya anggap sajalah saya berdana untuk si bengkelnya mobil. Kalau nggak ada orang yang nyerviskan, kan kasihan juga. Apalagi itu teman saya mungkin, atau itu ya itu orang baik juga di kota ini. Nah, akhirnya kita sudah konsepnya itu kerelaan. Ini sudah berubah pola pikir kita. Itu yang masih materi. Nanti suatu ketika kita mendapat yang bukan materi lagi, yaitu kita dimaki orang. Kita dimaki orang, kemudian kita lalu merenung. Loh, dimaki itu saya rugi apa? Saya ini pernah berdana untuk pembangunan kuti wihara, X rupiah. Nah, cuma dimaki, nilainya berapa? Apa ada yang berkurang dari diri saya? Kan enggak ada. Nah, sudahlah. Kamu yang memaki, kamu yang bikin karma buruk, kenapa saya harus pusing dengan membuat karma buruk yang baru? Nah, akhirnya kita bisa mengembangkan kerelaan. Nah, saudara-saudara, akhirnya sekarang makin tinggi latihan kita dengan kerelaan itu, kita nanti mengalami tua, sakit, dan mati yang tadi menjadi objek pertama yang dingerikan atau yang Pangeran Siddhartha merasa ngeri tadi. Bahwa ketika saya mengalami tua, lemah, terjadi kekurangan di dalam indria saya dan lain sebagainya, maka kemudian saya bisa mengatakan, ya sudahlah, hidup ini kan gantian.
Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Saya adalah di masa yang dulu, ketika wihara sedang dibangun, ketika masih ada kesulitan ini, kesulitan itu. Saya adalah orang di masa itu. Tapi ini generasi muda kita, ini adalah orang-orang di masa sekarang. Sehingga ada tiap orang punya masanya, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Jadi ya sudahlah, mereka biar menggantikan. Akhirnya kita rela karena kita menyadari ketuaan kita. Kemudian kita rela ketika mata menjadi kurang jelas penglihatannya. Kita menjadi rela ketika pendengaran menjadi berkurang. Kita menjadi rela ketika pikiran kita juga menjadi semakin lemah. Kita juga rela tenaga kita makin lemah dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini berubah. Kita bisa berdamai dengan kenyataan, yaitu perubahan. Dan dengan cara demikian, maka batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi seimbang menghadapi perubahan. Oleh karena itu, sebetulnya konsep berdamai dengan perubahan ini, latihannya sudah kita lakukan sejak kita sekolah minggu. Tinggal kita merenungkan, tinggal kita memperdalam. Nah, sehingga nanti di dalam banyak segi kita ini mudah merelakan. Sekarang misalnya saya punya target bulan ini omset toko saya X rupiah. Kemudian saya coba bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin. Tapi karena ada pandemi, ada ini, itu, halangan ini, itu, maka toko saya hasilnya tidak X rupiah. Tapi katakanlah hanya setengah X. Wah, cuma saya harus ingat ada 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bahwa masa lalu saya berusaha untuk mendapatkan X rupiah pada akhir bulan ini. Tetapi saat ini kenyataannya saya hanya dapat setengah X. Bagaimana sekarang? Lalu saya mencoba, masa lalu bukan hanya lewat begitu saja, tapi masa lalu adalah pelajaran. Saya coba, kenapa ya saya kok dapat setengah X? Oh, karena banyak hal yang banyak sakit dan lain sebagainya kemarin, karena ada pandemi dan sebagainya. Oke, berarti masalahnya bukan di perjuangan saya, tapi kalau begitu saya hanya bisa menerima ini sebagai kenyataan, karena kenyataan itu adalah pada saat ini. Tetapi saya akan memperbaiki di masa lalu itu dengan saya mengerjakan yang lebih baik di masa sekarang. Kalau dulu karena pandemi banyak yang sakit, maka omset saya menurun. Tapi sekarang yang sakit sudah mulai menurun, sehingga saya bisa lebih aktif lagi bekerja untuk masa depan saya bisa melengkapi sampai dengan X rupiah. Lalu gimana ini? Wah, 1 bulan saya nggak mencapai. Oke, saya tambah coba 2 minggu. Nah, saya mulai berdamai dengan perubahan. Saya nggak ngotot, harus 1 bulan ini saya selesaikan. Tidak. X rupiah ini ternyata karena berbagai hal saya terima dulu, hanya setengah X, saya terima itu sebagai kenyataan. Karena saya sudah biasa mengembangkan kerelaan, sehingga saya lebih mudah menerima kehilangan, tidak tercapai harapan. Kemudian saya berusaha untuk memperbaiki di masa depan. Sehingga yang tadinya setengah X, saya tambah 2 minggu untuk mencapai X. Oh, kalau belum bisa mencapai, saya tambah seminggu lagi. Sehingga ternyata di masa pandemi, pencapaian omset X ini, X rupiah ini tidak bisa 1 bulan, tapi perlu 7 minggu misalnya. Dan kita lalu itu menjadi pelajaran. Wah, kali ini 7 minggu, mudah-mudahan nanti saya akan usaha supaya di masa depan saya bisa memperbaiki agar menjadi 5 minggu atau 4 minggu untuk mencapai omset X rupiah tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan
pengertian masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ini untuk menyelesaikan berbagai hal. Sebelum kita bisa selalu hidup pada saat ini secara maksimal, sehingga hidup kita menjadi bahagia dan akhir kehidupan itu bisa muncul ketika kita juga sudah akhir dari masa hidup ini, kita menjadi tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, jadi inilah yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa berdamai dengan perubahan memang kita sesungguhnya berusaha untuk tidak konflik dengan perubahan, karena perubahan ini adalah menjadi kenyataan, tidak bisa kita hindari lagi. Nah, kemudian kalau memang sudah tidak bisa dihindari lagi, maka kita hanya bisa memahami hidup adalah saat ini. Kemudian selain kita hidup saat ini, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini, masa depan sebagai tujuan yang kita juga mulai capai pada saat ini. Kalau kita masih belum mampu, maka kita mengingat latihan kerelaan yang kita sudah latih sejak dari sekolah minggu, kemudian kita kadang ulang tahun baksos, kadang kita juga ada dana katina dan sebagainya, yang artinya kita belajar melepas. Dengan cara demikian, maka itulah upaya kita berdamai dengan perubahan, bahkan kita selalu hidup pada saat ini. Tidak ada lagi perubahan, karena perubahan hanya membandingkan masa lalu dan masa depan. Tapi ketika kita selalu sadar saat ini, tidak ada lagi perubahan, ya semuanya saat ini saja. Ya, tapi ini memang sulit, makanya nanti kita latih sedikit demi sedikit untuk mewujudkan kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang mungkin perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan memancing diskusi kita pada kesempatan ini. Dan kesempatan saya kembalikan kepada Romo Ayo. Terima kasih. Silakan Romo. Saya persilahkan kepada Ibu Harita yang ingin bertanya kepada Bante. Singkat, ya, tepat, jelas begitu. Silakan Bu Harita. Makasih Romo Ayo, semoga sehat selalu. Wandami Bante. Bante, kalau orang sudah manula misalnya, ya kayak saya manula, tapi tidak berhenti, tetap aja mau mencapai sesuatu, apakah itu termasuk tanha? Jadi nggak mau menerima keadaan, tapi sebetulnya sih ya saya bukannya tidak berdamai dengan keadaan, tapi saya tetap mau menjaga eksistensi saya, misalnya dalam kesehatan, contohnya aja gitu. Bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, silakan Bante. Langsung ya Romo. Ya, jadi, langsung aja Bante. Oke, jadi begini, kita di dalam Dharma ini bukan berarti kita tidak punya harapan, bukan berarti kita tidak punya keinginan. Ya, bahkan tadi Romo sudah sampaikan dengan baik sekali bahwa dengan kita melihat 3 dimensi waktu ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, sebetulnya di situ selain kita menyadari ada perubahan, juga kita melihat perubahan itu merupakan satu harapan. Bahwa sekarang masa lalu memang kita sudah tidak bisa ubah, itu sudah kejadian ya. Misalnya masa lalu saya sakit misalnya, saya tidak bisa diubah. Tetapi itu menjadi pelajaran supaya di masa sekarang saya menjaga kesehatan, agar di masa depan juga tidak sakit yang serupa. Ini kan harapan. Jadi kalau sekarang ibu misalnya usianya sudah agak lanjut misalnya, kemudian sudahlah saya memang mau sakit misalnya, terus tidak minum obat, tidak pergi ke dokter, nah ini keliru. Justru sekarang, saya usianya sudah lanjut nih, tapi saya kepengen punya aktivitas lebih banyak, atau tetap banyak, walaupun saya usianya sudah lanjut, saya masih pengen beraktivitas yang banyak. Karena beraktivitas yang banyak, tentu saya juga membutuhkan kesehatan. Karena saya membutuhkan kesehatan, maka saya juga perlu makan vitamin atau minum vitamin, olahraga, dan sebagainya. Jadi itu boleh. Nah, sekarang bagaimana membedakannya dengan tanha tadi, atau dengan ketamaannya tadi misalnya. Yang disebut ketamaan itu adalah ketika kita tidak bisa menerima kenyataan. Contoh yang paling sederhana, tadi misalnya saya buka toko, omsetnya yang saya harapkan bulan ini X rupiah. Tapi ketika akhir bulan tidak tercapai, hanya tercapai setengah X. Wah, saya stres habis-habisan ini. Aduh, kenapa nggak bisa ini, kenapa meleset? Nah, itu yang kita tidak bisa terima perubahan. Kenapa? Karena ketamaannya kita sendiri.
Tetapi ketika kita ya bisa menerima perubahan dengan mengatakan ya ini kan karena pandemi ya kita harus maklum ya. Tapi tetangga rame, oke, tetangga rame ya mungkin kita yang kurang giat kalau begitu. Ini saya jadikan masukan, tetangga yang bisa rame itu saya jadikan pelajaran untuk saya tingkatkan di masa sekarang agar di masa depan saya bisa menjadi lebih baik. Nah, inilah yang tadi dikatakan Romo, bahwa perubahan itu pun sebetulnya lalu membawa harapan. Bukan berarti kemudian di masa lalu sudah begitu, ya sudah nanti selamanya saya begitu. Tidak. Di masa yang akan datang pun, saya akan bisa memperbaiki dengan dimulai saat ini. Ya, jadi kalau ibu misalnya sudah usaha kesehatan semaksimal mungkin, tapi terus mengalami sakit, dan ibu bisa menerima kenyataan sakitnya itu, dan dijadikan pelajaran untuk tidak terjadi lagi di masa depan, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau ibu menolak, saya ini sudah usaha habis-habisan, sudah minum vitamin sebanyak-banyaknya, masih saja sakit, aduh gimana tubuh ini, nah ini ibu yang mengalami ketamaan tadi, sehingga muncullah kebencian dengan perubahan ini, konflik dengan perubahan. Begitu ya Ibu ya? Bante, mungkin Bante salah terima. Gini Bante, maksud saya, contohnya yang gampang aja. Saya itu kan hobi lari, jadi saya tuh sampai saat ini tuh nggak mau turunin porsinya lari gitu. Jadi dokter bilang, udah itu kebanyakan. Bayangin umur 62 lari masih at least 10 km, itu at least di pagi hari. Jadi apakah itu ya, yang itu yang saya maksud, apakah itu kayak tanha di situ? Jadi nggak mau bukannya saya nggak mau menerima keadaan saya, karena itu saya suka gitu loh. Jadi semua dokter turunin, nggak bisa lagi sampai segitu, turunin. Saya bilang nggak bisa, saya coba turunin berapa hari aja, udah gitu lari kemarin sampai 13 km. Jadi ya itu yang kadang-kadang saya pikir, di mana nih, apakah benar tanha atau bukan itu Bante? Makasih. Ya, ini kan berbicara tentang daya tahan. Daya tahan tiap orang kan beda-beda. Dokter mengatakan pada umumnya, tetapi kan tidak selalu kita seperti itu juga. Nah, kalau dalam kasus lari ini sama, ini hanya contohnya saja, mungkin Ibu yang tidak memahami yang saya jelaskan. Jadi misalnya kalau tadi saya omsetnya X rupiah, itu omset nilai materi. Sekarang omset Ibu adalah 10 kilo sehari. Nah, kalau Ibu ini ada satu ketika mengalami tidak nyaman sehingga hanya bisa 7 kilo, itu tidak masalah selama Ibu kemudian, ya sudah, ini memang hanya bisa 7 kilo hari ini. Tapi kalau ngotot, walaupun saya merangkak pun saya harus sampai 10 kilo, itulah tanha. Nah sekarang Ibu meningkatkan menjadi 13 kilo, ya silahkan, kalau itu memang kemampuan fisik kan tidak sama setiap orang. Tetapi ketika sudah lemah, kemudian maksa 13 kilo, nah itu yang menjadi tanha. Jadi setiap orang sama, ini hanya contohnya saja. Tadi saya contoh materi itu gampang dihitung soalnya. Nah ini Anda berbicara tentang kilometer ya, itu juga gampang sekali. Sama aja, tinggal dipindah contohnya. Begitu jelas Ibu? Terima kasih. Semoga sehat Bante. Terima kasih. Ya, semoga Ibu juga sehat dengan 15 kilo tiap hari. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Harita. Dan kebetulan saya juga suka lari Bante. Tapi saya nggak maksa kok Bante. Ya, saya dari tadi mendengar Bante sudah katakan usia tua. Rasa-rasanya saya juga harus introspeksi Bante. Kita ini udah menuju ke sana Bante. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi. Ya, silakan raise hand. Saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada kesempatan yang sangat baik malam hari ini. Oke, baik. Saya melihat upacarika mewah. Waduh, namanya keren banget. Silakan ingin bertanya kepada Bante. Ini Tangerang nih, hidupnya selalu bermewah-mewah nih. ini kita sudah pernah ketemu saya ya. Iya Bante, di Damaratana Bante. Enggak, kita waktu online kan juga ketemu. Saya yang mengatakan di seluruh dunia kita ini umat Buddha dilarang hidup bermewah-mewah kecuali Anda. Sampai namanya saja mewah sekali. Iya. Kebetulan saya juga pernah bertemu dengan Bante di Wihara Damaratma Bante di daerah Deta sana. Oke, silakan. Ini pertanyaan saya gini Bante. Saya juga seorang pelari Bante.
Saya dari kecil waktu SD diajarkannya berlari. Itu guru kan saya bilang gitu. Kamu harus punya ilmu berlari. Akhirnya saya renungkan, oh iya juga ya. Ternyata ilmu berlari itu sangat penting. Jadi bagaimana berlari menghadapi musuh, kita mencari obat bagaimana cara mengatasi musuh tadi sehingga kita bisa berteman dengan baik gitu. Begitu juga pada saat menderita, saya berlari mengejar cara bagaimana untuk mencapai kebahagiaan. Dan pada relasi yang ada ini Bante, ya saya juga sempat dikatakan yang seperti di kebun binatang gitu ya. Tapi ada kala juga orang menyapa saya dengan kata-kata yang begitu tersanjung gitu. Tapi saya mengoreksi sendiri faktor-faktor seperti tadi gitu. Misalnya kita, seperti saya misalnya disebut Arhan, ya tentunya kita harus tahu siapa itu Arhan, memiliki tewija atau tidak gitu kan Bante ya. Itu saja. Yang ingin ditanyakan apa ya? Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri kita itu dengan mengoreksi diri, kemampuan diri yang ada, terutama dalam hal-hal yang bersifat adi kodrati atau adi duniawi gitu aja Bante. Terima kasih banyak, Namo Buddhaya. Ya, silakan Bante. Hebat sekali. Padahal dari mulai dengan lari ini tadi. Sampai saya pikir apa saja dilarikan ini nanti masa sepeda motor tetangga juga dilarikan. Ada saja ini Pak mewah ini. Ya, baik. Jadi sekarang kita kadang tadi sudah mendapat pujian, ya dikatakan, arahan, talah segala macam. Ya itu urusan orang lain seperti itu. Tapi Anda mengamati batin Anda sendiri bahwa apakah saya layak mendapat itu. Nah, ketika Anda merasa, waduh, ini kan jadi ego ini saya. Nah, memang kita kalau memang belum mencapai kesucian kan egonya juga masih ada tuh. Ya kita kemudian seperti yang disampaikan di dalam Dhamma, kalau kamu dipuji, kamu dengarkan baik-baik. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu bahagia, karena nanti kupingmu jadi tidak mendengar dengan baik. Pujiannya kalau benar kita mengatakan, ya maaf ya saya memang seperti itu. Tapi kalau pujiannya salah, maaf ya saya tidak seperti itu. Jadi orang lain berhak ngomong apa saja. Kadang-kadang orang meninggikan Anda, mungkin dia menghargai Anda, tetapi bisa juga meninggikan Anda itu karena membuli Anda, ini juga bisa. Nah, kita dengerin saja, kemudian kalau tidak tepat ya kita katakan maaf ya, saya tidak sebaik yang kamu sampaikan. Hanya seperti itu saja, dan kita mengecek diri kita sendiri bahwa ya saya harus tetap berlatih. Anggaplah harapan orang itu sebagai doa, supaya saya selalu semangat untuk melatih diri agar mencapai kebebasan yang terakhir. Bagaimana sekarang kalau yang kita sampaikan pada malam hari ini, selalu berusaha menyadari saat ini sedang apa. Kalau kita selalu sadar saat ini, kemudian menjadikan masa lalu sebagai pelajaran saja, masa depan sebagai tujuan, tapi kita mulai dengan saat ini yang terbaik, maka ada kemungkinan di kehidupan ini kita juga bisa mencapai kebebasan terakhir. Bisa saja, karena kebebasan terakhir itu adalah milik orang yang melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Bukan berarti tidak mungkin. Semua orang yang melaksanakan jalan mulia berunsur 8 punya potensi untuk mencapai kebebasan akhir. Begitu, Romo Mewah. Terima kasih, Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Semoga jawaban dari Bante itu memberikan pengetahuan ya yang bermanfaat untuk kita. Saya akan memberi kesempatan lagi kepada Ibu Herina Tantika. Ibu Herina, kami persilakan kalau ingin bertanya kepada Bante. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Saya dari mana ya? Dari Medan. Oh. Saya berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Saya menikah sudah 18 tahun.
Sebenarnya dari 10 tahun terakhir sudah tidak ada maksudnya gimana ya? Feelingnya udah mati gitu lah ya, istilahnya. Dengan pasangan hidup? Ya. Oke. Tapi saya tetap lanjutin. Saya kira memang semua orang seperti itu. Sampai yang lebih detail untuk berhubungan suami istri juga udah enggak. Sampai udah berpuluh-puluh tahun. Saya ingin pisah. Sedangkan suami saya enggak. Katanya saya hanya emosi sesaat. Sebenarnya perasaan ini saya udah ngerasainnya udah lama banget. Cuman memang saya baru keluarinnya sekarang. Yang ingin ditanyakan apa, Ibu? Jika saya cerai, pisah, dalam agama Buddha gimana ya? Baik, itu ya Ibu pertanyaannya. Iya. Apakah perpisahan ya dalam agama Buddha ya? Bagaimana tentang perpisahan dalam agama Buddha? Iya, jika sudah tidak ada kecocokan. Maksudnya saya yang merasa nggak cocok, sedangkan dia merasa masih cocok sama saya. Saya nggak nyaman sama dia. Baik, ya saya sudah bisa memahami yang ditanyakan Ibu. Mudah-mudahan nanti jawabannya juga bisa sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam Dharma memang hidup ini kan perubahan, ya. Jadi Ibu dulu sebagai anak dari orang tua Anda, kemudian ketika menjadi lebih dewasa, kemudian berumah tangga, kemudian juga memiliki keturunan, dan kemudian ya sekarang mungkin kepingin berpisah misalnya, itu sebetulnya adalah perubahan. Di dalam Dharma itu hal yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena prinsip Dharma kan memang hidup tidak kekal. Bahkan saya pernah berkata kepada para pandita, tapi saya malah belum pernah menyampaikan kepada Romo Ayo mungkin sebagai Ketua Magabudi. Ya, tapi di sini hari ini kan Anda bukan sebagai Ketua Magabudi ya, ini sebagai Romo. Coba. Ya, Bante. Ya, saya pernah menyampaikan kepada beberapa Romo begini, Romo-Romo, berani tidak kamu kalau melakukan pemberkahan pernikahan mengatakan bahwa ya hari ini setelah janji pernikahan ya, hari ini si A telah resmi sebagai pasangan hidup dengan si B. Tapi ingat ya, kalian ini tidak kekal. Satu ketika mesti berpisah. Apakah perpisahannya itu hidup, perpisahan hidup karena tidak cocok, atau perpisahan mati karena salah satu, tapi mesti berpisah. Saya katakan gitu. Jadi para Romo berani enggak kasih nasihat perkawinan seperti itu? Wah, biasanya mengatakan, aduh Bante, saya nanti ya pulang dipukuli sama orang tuanya pengantin dong. Nah, dipentung Bante, dipentung. Dipendung itu. Nah, tapi sebetulnya itu kenyataan. Betul. Pernikahan itu pasti berakhir 99% kecuali kecelakaan mati bareng ya. Itu enggak kecelakaan tapi yang mati bareng begitu. Itu semuanya selalu pasti terjadi perpisahan. Nah, tetapi perpisahan yang diharapkan di dalam Dharma adalah perpisahan karena perpisahan kematian. Jadi tidak terus, oh ya sudah karena hidup ini tidak kekal menurut Dharma, ya sudah yuk sekarang menikah, kita target ya 5 tahun kemudian kita bisa. Waduh ini hancur-hancuran ini rumah tangga jadinya. Ya tidak bisa seperti itu. Tapi sekarang perpisahan yang utama adalah karena kematian. Dalam rumah tangga memang
ada timbul dan tenggelam, naik dan turun ya. Tapi nanti mungkin saya ini hanya pengamat ya. Nah, kalau mungkin nanti Romo Ayo yang menyampaikan mungkin akan lebih tepat ini karena beliau memang yang jalani kehidupan rumah tangga. Sehingga nanti apa yang tadi Ibu katakan misalnya, ini kan semua rumah tangga ngalami toh. Nah, nanti Romo Ayo yang mungkin akan menjawab. Kalau saya nggak berumah tangga, bagaimana saya tahu pengalaman itu ya. Nah, tapi sekarang dalam rumah tangga memang akan ada pengalaman yang suka duka itu pasti ada. Nah, kehidupan suami istri itu memang tidak harus selalu sama karena sikap suami dan istri itu tidak sama. Sering dicontohkan adalah seperti sendok dan garpu. Jadi sendok dan garpu itu kan bentuknya tidak sama. Sendok yang satu bentuknya seperti itu, garpu bentuknya seperti itu. Kemudian digunakan, ini semua keduanya adalah alat makan, digunakan untuk makan. Kalau Anda makannya berkuah, pakailah sendok. Kalau Anda makan mie, ya boleh pakai garpu, dan seterusnya. Pada saat untuk makan, sendok dan garpu ini saling beradu, saling berbunyi, tetapi mereka hajar terus untuk masukkan makanan ke dalam mulut. Nah, suami istri juga seperti itu. Dia seperti sendok dan garpu, dia tidak bisa sama persis. Kemudian, dia sering beradu argumentasi dan lain sebagainya, tapi tujuannya apa? Untuk kebahagiaan keluarga itu sendiri. Nah, sekarang Anda tidak cocok, tapi suami masih cocok. Berarti kan sebetulnya ini baru salah satu pihak, karena waktu pernikahan itu kan harus dua belah pihak. Itu kalau ada pernikahan hari ini, Romo Ayo dan para pandita yang lain biasanya mengikat tangannya mempelai itu, karena harus kedua-duanya terikat, harus ada kesepakatan bersama, tidak bisa sendirian. Nah, ketika mau berpisah pun juga harus ada kesepakatan bersama, tidak bisa sendirian. Sekarang suami istri kalau mau berpisah, seolah-olah dia menyelesaikan masalah. Yang tadi beban-beban itu seolah-olah akan selesai. Tetapi sebetulnya akan menjadi masalah baru untuk anak-anak. Karena anak-anak itu dilahirkan sebagai hasil kerjasama suami istri yang diharapkan akan selalu bersama sampai mereka menjadi mandiri. Nah, kalau sekarang kemudian suami istri berpisah, anak-anak ini kemudian nanti dia hanya punya salah satu. Dan akhirnya ketika dia bertemu dengan teman atau dengan nanti calon pacar misalnya, atau dia pergi kemana, misalnya ada acara pesta yang mestinya didatangi orang dua, ayah dan ibu misalnya karena wisuda dan lain sebagainya. Tetapi yang datang hanya salah satu, itu akan memancing orang lain bertanya. Misalnya datang dengan mamahnya, kemana papamu? Atau datang dengan papanya, kemana mamamu? Karena kita di dalam budaya yang suka tanya orang yang tidak ada. Anda kalau tidak percaya, pergilah ke wihara sendirian. Orang sudah tahu kita suami istri, kemudian pergi sendirian, dia akan mengatakan, loh kok nggak sama pasangan hidupmu? Loh yang datang ini nggak diurus. Yang diurus adalah yang tidak datang. Sudah suami istri nggak ngejak anak. Nanti juga orang sudah tahu punya anak kok nggak diajak. Itu ya ditanya juga. Jadi di kita ini memang, ya di masyarakat kita ini memang ada kebiasaan menanyakan yang tidak ada. Nah, anak-anak ketika diteror seperti itu, mana mamamu atau mana papamu, itu lama-lama dia bisa jadi minder. Kalau sudah jadi minder, lama-lama dia tidak berani bergaul. Nanti juga mungkin sulit punya pasangan hidup karena dia juga takut dengan pengalaman orang tuanya akan datang pada dirinya. Ya, nah itu hal-hal yang mesti perlu dipikirkan, karena menjadi orang tua itu betul-betul harus menjadi contoh untuk anak-anaknya. Kalau orang menikah itu gampang sekali, suami istri gampang sekali, tapi menjadi orang tua, menjadi contoh untuk anak itu tidak gampang. Melahirkan anak juga gampang, tapi mendidik anak tidak gampang, karena mendidik anak itu juga orang tua harus berlaku yang layak untuk menjadi contoh anak-anak. Karena itu perpisahan itu bukan penyelesaian, tapi malah justru menambah masalah untuk keluarga. Nah, biasanya supaya tidak timbul masalah, kadang-kadang suami istri dalam satu rumah tapi punya tempat yang berbeda, itu akan lebih nyaman, sehingga nanti orang-orang akan lihat
ya teman-teman anak itu akan lihat bahwa dia pulang ke rumah ayah dan ibunya. Ya, dan ada satu ketika misalnya dia di wisuda, ya dia juga datang dengan ayah dan ibunya. Itu akan membuat dia punya muka, ya. Dan ketika nanti dia punya pacar, dia datang pacarnya ke rumah juga dia ketemu ayah dan ibunya. Itu membuat dia punya muka. Karena kita tentu tidak ingin mempermalukan anaknya sendiri. Kita justru ingin membahagiakan anaknya. Melahirkan gampang, tapi membuat mereka bahagia, membuat mereka mandiri, itu yang kadang butuh pengorbanan. Jadi pada dasarnya, nomor satu, perpisahan adalah hal yang wajar, tapi itu perpisahan secara kematian. Sedangkan kalau perpisahan hidup, sebetulnya sebaiknya dipikirkan baik-baik, karena hanya menyelesaikan masalah orang tua, tapi tidak menyelesaikan masalah anak, justru menambah masalah anak. Mulai saat perpisahan terjadi sampai akhir kehidupan mereka karena menimbulkan trauma yang cukup dalam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan, tapi mungkin lebih jelas lagi mungkin Romo Ayo yang akan sharing. Ya, dan kalau saya lihat ada anak di belakang itu kalau masih kecil, apakah itu masih anaknya atau apa, kan sangat kasihan kalau mereka ditinggal. Silakan Romo, mungkin Romo nambahin. Ya, demikian ya Ibu Herina apa yang disampaikan oleh Bante. Kalau nantinya seandainya Ibu Herina ingin bertanya-tanya lagi, mungkin ada sesi ya para kami akan membantu. Jangan sungkan untuk bertanya. Baik, supaya kita lanjut, fokusnya adalah berdamai dengan perubahan. Ini ada penanya yang berikutnya, yaitu Saudari Wahyuni Lestari. Silakan di on cam ya Bu Wahyuni. Mohon kameranya dibuka. Selamat malam Romo. Maaf. Iya, silakan dibuka kameranya. Kalau malam kameranya susah dibuka. Soalnya tampangnya udah kusut Romo. Ini yang mana yang tanya ini? Iya. Nggak jelas ini Bante. Maaf ya, kalau malam kameranya nggak dibuka. Kalau coba siang dibuka aja nggak apa-apa. Malu kalau udah malam kamera udah kusut. rusak. Ah, ya. Kalau kameranya rusak, bagus, Bante. Ini contoh yang tidak bagus nih. Padahal ini Bu Guru nih. Iya. Bu Wahyuni dari mana ini Bu Jakarta, Romo Ayau, Darmanadi Chandra. Selamat malam Bante, Wandami. Wow. Ya. Ini sehubungan dengan perubahan COVID ini kan sudah begitu lama. Nah, efek dari perubahan ini terus terang saya merasa kadang-kadang jadi timbul rasa malas ini. Terus kadang-kadang kalau di wihara kan kita dengerin ceramah kita duduk manis gitu kan, kalau duduknya nggak manis kan ketahuan, malu, ada rasa malu karena dilihat orang gitu kan. Nah sekarang kalau dengan kondisi pandemi ini kan lewat Zoom, kadang-kadang males tiduran di sofa sambil dengerin, ya kan? Kadang-kadang ini ada di YouTube, besok aja dengerin di YouTube. Tapi habis itu nggak didengar-dengar. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, nah kalau misalnya saya dengerin ceramah nggak seperti di wihara, artinya kadang-kadang ya kalau kondisi tubuh lagi kurang sehat misalnya, terus sambil tiduran, atau sambil ngerjain yang lain gitu. Tapi saya tahu isi ceramahnya gitu. Cuman mungkin fokusnya nggak 100%. Nah, itu apakah menimbulkan karma buruk ya? Nah, terus bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya memotivasi diri agar enggak malas lagi nih? Karena COVID ini kelamaan, Bante. Makasih. Ya. Silakan Bante. Iya. Kamera aja malas Bante. Enggak, kalau malam enggak, Romo Ayah. Kalau siang pasti buka kamera kok. Siapa yang bisa ngatur lama sama cepetnya COVID? Kan kita juga nggak tahu. Ya, apakah nanti akan berhenti besok pagi ataukah masih beberapa waktu lagi, kita juga tidak tahu. Tetapi sebetulnya kita lah yang harus berdamai dengan perubahan. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. Sekarang saatnya COVID, kita tidak bisa mengubah kenyataan. Tapi sekarang kita berdamai. Nah, berdamainya gimana? Tadi kita sudah bahas pada waktu awal tadi, misalnya ya, dengan kita berdamai dengan COVID ini, kita bisa melakukan kegiatan online. Ya, dan ini saya merasakan ini sangat-sangat bermanfaat banget.
karena saya sebagai pembicara, mungkin ini Romo Ayo juga tahu nih, sebagai pembicara, kita bisa berbicara 1 hari untuk 3 atau 4 tempat sekaligus. Ya, dulu kalau kita sebelum ada acara online begini, kita harus pergi ke tempat A, dan nanti sudah tidak bisa ke tempat yang lain lagi, hari itu sudah habis. Ya, kalau dulu Romo Ayo ini kan orang yang kerja ya, orang profesional. Jadi beliau hanya bisa hari liburnya saja, misalnya katakanlah Minggu, dan akhirnya, waduh, satu hari Minggu itu ditinggal keluarganya sehabis-habisan sampai malam dan lain sebagainya. Saya dulu pernah diskusi ini sama Romo Ayo tentang hal ini kan. Jadi kasihan keluarga yang di rumah. Nah, tetapi apalagi kalau dulu Romo misalnya, wah sampai ke kota-kota lain, pulau-pulau lain, aduh, itu jelas malah menghabiskan waktu lagi untuk keluarga. Jadi dari keluarga itu kebagian yang mana? Kebagian capeknya, pulang tolong pijitin dong, sambil tidur. Nanti habis itu besoknya sudah kerja lagi. Jadi menjadi tidak nyaman. Tapi dengan adanya perubahan ini ketika pandemi, kita ini jadi lebih mudah. Kalau misalnya Romo, mungkin dia masih bisa ngurus keluarganya dan lain-lain, tinggal nanti mau acara, ya sudah keluarganya, nah, diam dulu ya, ini kita mau acara, 2 jam, 3 jam, 4 jam, silahkan. Selesai itu masih belum capek, bisa untuk keluarga dan lain-lain, terus tadi bisa lari-lari dan sebagainya. Kalau dulu mungkin mengajar atau mengisi di tempat lain secara offline, malah Romo Ayo tidak bisa lari-lari 10 kilo sehari. Tapi ini masih bisa lari, ya toh, pulang nanti bisa ngisi dan lain sebagainya, dan macam-macam lah, manfaatnya banyak. Nah, artinya apa? Ketika kita mau berdamai dengan perubahan, hidup ini menjadi nyaman. Mau dia lebih lama atau tidak, kita sudah pusing karena kita sudah fleksibel. Ya, maka kita di dalam pembahasan ini tadi misalnya, kita sudah tidak tanya lagi kapan pandemi selesai, kita jalani aja sudah. Apa yang diprogramkan pemerintah untuk vaksin dan sebagainya, kita jalani saja. Sudah selesai. Nah, tapi ketika Anda mengatakan kapan ini berhentinya, berarti Anda ini masih konflik dengan perubahan. Kenapa? Karena Anda belum bisa menerima ini sebagai kenyataan bahwa aku ini sekarang sudah terbatas dengan pandemi ini. Dan kalau dulu saya ke wihara bisa duduk manis, itu saya harus ke wihara, saya harus berangkat, saya membuang waktu, membuang tenaga, membuang biaya kalau saya naik kendaraan dan lain sebagainya. Sekarang saya di rumah, saya kan tidak ada biaya, saya tidak buang waktu, saya tidak buang tenaga. Kalau cuma duduk manis saja, kenapa saya repot? Kenapa? Karena ini kan sekarang wihara datang ke rumah saya. Dulu beberapa orang mengatakan, waduh kalau ngundang biku itu susah. Sekarang ini biku ini datang ke rumah Anda, datang di kasur Anda. Sangat mudah. Hanya membuka HP saja sudah bikunya datang ke kasur Anda. Tapi kalau di kasur Anda, ya tidak usah buka kamera lah. Ya, karena nanti dianggap ya tidak pantas itu. Tapi oke. Nah, jadi sebetulnya ketika Anda di rumah, Anda pun perlu bersikap yang baik. Ini karena ini adalah Anda mendengarkan dhamma. Ketika Anda mendengarkan dhamma, tentu Anda perlu menghormati apa yang Anda dengarkan itu sendiri. Karena ini adalah merupakan keyakinan Anda juga. Dan ini ketika Anda berbuat baik, itu tidak perlu dilihat orang. Nah, kadang-kadang kita kok berbuat baik dilihat orang. Berarti kalau Anda namaskara, juga harus toleh kanan, toleh kiri dulu. Ada orang nggak ada orang nggak usah namaskara lah. Toh apa? Oh, nggak ada yang lihat juga. Nah itu kan yang rugi kan Anda sendiri. Anda sebetulnya waktu namaskara itu punya kesempatan berbuat baik untuk diri Anda sendiri karena Anda merendahkan diri Anda, kepala Anda letakkan di lantai. Yang berkurang keakuannya Anda. Ada orang, tidak ada orang. Itu ya Anda yang berkurang keakuannya. Tapi ketika tidak ada orang, tidak usah. Anda yang keakuannya yang bertambah. Tapi tidak ada orang, tidak apa-apa. Pokoknya saya mau namaskara. Nah, Anda keakuannya sudah berkurang. Ini hanya untuk mengukur diri Anda saja. Jadi, ketika Anda bisa duduk dengan baik, kemudian menghormati dharma,
walaupun di rumah sendiri, walaupun di kasur misalnya, karena kebetulan kita sakit, ada yang stroke dan sebagainya, tapi memang stroke tidak bisa duduk, tapi sekarang ya kita menghormat dharma dengan tenang dan lain sebagainya, tidak ngobrol, nggak main WA-an dan sebagainya, itu Anda sudah melakukan kebajikan. Ya, jadi makanya tadi pada waktu acara mau dibuka, kan Romo sudah bacakan itu peraturan tadi ya, itu supaya kita terlatih untuk berbuat baik. Loh, sekarang apa? Saya tidak boleh sambil tiduran. Nah, mendengar dhamma, selama Anda tidak buka kamera, mau tiduran ya boleh saja. Cuman berarti Anda itu sendiri yang rugi. Hilang kesempatan Anda mengendalikan diri Anda. Ya, ketika kita ini di dalam dharma, kita ini sebetulnya dilatih menjadi orang yang bertanggung jawab. Mulai dengan mengembangkan kerelaan. Anda mau masukkan berapa di kotak dana, itu tidak ada yang perlu dilihat. Jangan terus Anda buka uang Anda, kemudian ini ya, ini uang asli, ini tadi saya bawa dari rumah, dan ini mau saya masukkan kotak dana, ya perhatikan kamu saksinya ya, ini saya masukkan. Untuk apa? Tidak ada itu, kita masukkan. Kemudian kadang-kadang malah ada orang berdana ditulis NN misalnya ya, karena kadang beberapa wihara itu nama Buddha sekarang sudah baru. Kalau dulu kan kita ada Buddha Kakusanda, Konagamana, Kasapa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada nama Buddha yang lain. Buddha Budiman, Buddha Harto, Buddha Ponijan. Ponijan bukan Ponijan itu ya, bukan itu. Loh, kenapa kok Buddhanya ada nama baru? Karena dia donatur. Saya donatur 100 Buddha, kemudian di nama Buddhanya itu ditulis di bawahnya nama donaturnya. Jadi ada Buddha, ini Buddha siapa namanya? Oh, ini Buddha Harto. Oh, nah itu Buddha siapa? Itu Buddha Kamto. Itu Buddha siapa? Itu Buddha Bejo. Loh, kok Buddhanya sekarang namanya aneh-aneh? Nah, ini Buddha siapa? Buddha NN. Loh, sopo meneh ini Buddha tanpa nama nonim. Nah, ini jadi kacau ya. Jadi ada orang yang berdana itu dia tidak mau kasih siapa-siapa. Kenapa? Karena tidak perlu ditonton dana itu. Oh, ini kuti ini adalah kuti namanya kuti Anita karena yang berdana adalah Ibu Anita. Untuk apa? Nah, sehingga ada orang mengatakan begini, ketika Anda mengumumkan diri Anda, sebetulnya Anda membutuhkan orang lain mengakui Anda. Tapi ketika Anda sudah tidak mengumumkan karena Anda tidak membutuhkan pengakuan, maka Anda sebetulnya orang yang sudah penuh dengan pengakuan orang lain, sehingga Anda tidak perlu, untuk apa ya diakui lagi, oh saya sudah banyak yang mengakui, kenapa saya harus nempelin nama lagi. Itu ya ada. Nah, tapi konsep Anda bahwa Anda berbuat baik itu harus ditonton orang, sebetulnya ini kalau ukuran Anda yang sudah senior sekali ini mudah-mudahan menjadi pertanyaan untuk orang lain yang masih baru ya, karena betul-betul itu agak berbahaya karena kita berbuat baik itu tidak perlu dilihat orang, karena kebajikan itu tidak pernah salah memilih buahnya. Dia tidak terus karena tidak ada yang lihat nanti kebajikannya itu pindah ke tetangga, buahnya tidak. Kebajikan akan kembali kepada si pelaku. Ya, bahwa si pelaku itulah yang nanti akan memetik buah karma baik. Jadi ketika Anda duduk tegak di depan kamera Anda atau tidak di depan kamera Anda, tapi Anda dimonitor Anda seolah-olah di wihara, karena ini wihara sudah datang kepada Anda sebetulnya sudah berbuat baik untuk Anda sendiri. Ya, ini penting banget ya, kita di dalam dhamma ini bukan karena orang lain ya kita berbuat baik ya. Ada namaskara kepada biku pun tidak usah mengatakan, Bante saya mau namaskara, enggak usah, sudah langsung namaskara saja. Bantenya enggak lihat, ini memang tidak perlu harus dilihat. Bantenya saya namaskara malah ngobrol sama orang lain, itu urusannya dia. Ya, tapi ketika Anda namaskara, Anda memetik atau Anda menanam buah kebajikan sendiri, pikiran positif, ucapan positif, dan perilaku yang positif. Ini kita harus perlu memahami dulu, supaya nanti di rumah pun ketika kita kebaktian online, kita pun kelakuannya juga bagus. Ya mungkin kita kaosnya, ya kaos kita mungkin kaos biasa, mungkin kalau kadang-kadang ada yang pakai pakaian ya tidur, tapi yang bersih ya, yang rapi gitu ya, kita duduk diam, kita
Karena kalau kita duduknya dengan tegak dan diam begini, kita lebih jelas memahami. Tapi kalau kita sambil berbaring, sambil mengerjakan sesuatu, saya kira ya banyak manfaat dhamma yang akan terlepas. Nah kemudian, tapi kan besok bisa nonton di YouTube. Iya betul. Tapi endingnya tidak nonton, ya salahnya sendiri toh. Karena sekarang begitu kita membuka kebaktian online, aduh banyak sekali para biku A, B, C, di mana saja ini sudah membuat kebaktian online dan semua ada dokumentasinya. Ya, nah kalau ada misalnya nanti ini di Wihara Gunawijaya ini nanti didokumentasikan juga, jadi orang tidak perlu login di Facebook misalnya. Ini juga akan di-search orang mudah sekali, dan ini akan membedakan siapa yang mau belajar dan siapa yang tidak mau belajar. Jadi kita jangan nyalakan gara-gara di YouTube nih saya jadi agak males. Ya yang males kan diri kita, bukan karena panitianya yang menempelkan di YouTube atau di-upload di YouTube. Nah, jadi gimana kita membangkitkan semangat? Ingat tujuan kita belajar Dharma itu apa? Bahwa saya belajar Dhamma ini untuk mencapai mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kenapa sekarang kok saya jadi ada tamaknya seperti ini ya? Tamak santai, tamak tidak mau begini, tidak mau begitu. Ini harus lawan. Lawan gimana? Dengan disiplin. Sekarang saya coba, saya disiplinkan, saya tegakkan. Ini kamera saya kalau malam rusak, oke, beli kamera. Oh, sekarang kamera murah sekali. Ya, nanti bisa minta dana lah dari wihara terdekat mungkin. Ini tidak sampai 50.000 aja sudah dapat kamera satu. Pasang, karena dengan ada kamera membuat kita jadi agak tegak. Sehingga kita merasa seolah-olah ini, banyak yang nonton. Ya memang, itu kalau sekarang ini yang ikut ini ada 253, ini nonton semua. Jadi kalau kita mau masukkan jari ke hidung saja kita, aduh ini ditonton orang, nggak enak nih. Memang ini justru lebih seru ini daripada di wihara kalau saya katakan. Di wihara Anda yang nonton cuma orang wihara ya paling 50 orang. Ini 250 orang, ini tidak ada wihara yang seluas itu. Ya kan, tidak ada yang muat sampai satu deretan Anda itu 250 orang bisa ngeliatin Anda. Ini di sini 250 orang ngeliatin Anda dari seluruh dunia lagi. Jadi ketika Anda masukkan jari ke hidung, langsung nama Anda bisa, wah itu yang masukkan jari ke hidung di depan kamera. Tapi kalau di wihara Anda bisa tutup gini, nggak masalah. Karena yang lihat hanya sampingnya 2 orang, ini 200 orang lebih. Nah, jadi ini justru memancing kita begitu kamera diperbaiki. Anda akan memancing untuk, duduk diem. Kemudian Anda mengatakan, ini kan kusut kalau malam, nah, dirapikan. Supaya Anda juga belajar untuk menghargai Dharma. Nah kalau sekarang Dharma yang Anda percaya saja tidak dihargai oleh Anda sendiri, masa kita minta tetangga kita yang menghargai, kan tidak masuk akal. Jadi kita ya harus rapi. Kita kemudian duduk diam. Rapinya di kamera itu kan boleh separuh badan pas foto. Ya, bawah nggak rapi, nggak ngapa-ngapa. Beberapa orang mengatakan, ini kelihatannya atasnya saja. Nah kalau biku sih enggak ya, biku kan memang pakaiannya cuma gini. Tapi beberapa yang pakai baju misalnya, ini bajunya rapi nih, ini celana pendekan apa enggak ya? Nah kan enggak tahu, karena kan hanya pas foto. Ya sudah, Anda rapikan itu. Tapi ketika Anda mau rapi semua, yang dapat karma baik siapa? Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, nah jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Jadi pandemi mau pendek atau panjang kita nggak usah pusing. Yang penting gunakan setiap saat untuk melakukan kebajikan termasuk melalui online begini. Dan kebajikan itu akan kembali pada kita karena inilah salah satu tanda berdamai dengan perubahan. Silakan Romo, lanjutkan Romo. Ya baik Bante. Terima kasih Bante udah memberikan edukasi yang luar biasa. Kalau Bante tanya tadi pas foto, apakah benar nggak pakai bawahannya? Oh, kalau saya pasti Bante, lengkap ini. Ya, busananya lengkap, bawahnya juga putih. Jadi, itu merupakan integritas Bante. Komitmen kita belajar bagaimana kita menghargai. Ya, kalau seandainya saya memakai busana Magabudi, ya bawah saya pasti saya menggunakan celana panjang warna putih Bante. Ya, kalau nggak percaya, dicontoh. Layak dicontoh. Baik Bante, masih ada 4 pertanyaan karena waktu memang di sini dikatakan sampai 20.30. Mohon berkenan, apakah Bante berkenan untuk melanjutkan? Ada 4 pertanyaan sedang menunggu. Silakan.
Oke, baik Bante, saya akan memberi kesempatan kepada Wen Arya Loka Kundur. Ya, silahkan. Ini dari mana ini? Dari Kundur. Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya Romo Chandra. Ya, mari. Saya dari Kundur, jauh sekali. Di mana itu Kundur? Kabupaten Karimun, Oh, Kepri. Karimun, Kepri Bante. Nah, saya berharap juga nanti udah COVID mereda, Bante Utomo bisa berkunjung ke Kepulauan Riau. Oh, harus. ini yang barusan kita bahas dari tadi awal. Justru sekarang ini perlu online. Sehingga dengan online ini saya bisa ke Kundur. Dan kalau Kundur ini satu ketika mengadakan online, saya bisa sekaligus membina yang lain-lain. Ini malah balik ke zaman lama lagi. Tapi ini rasanya beda Bante. Belum berdamai dengan perubahan. Kalau silakan. bertemu langsung tuh lebih hot gitu Bante. Oh, ternyata yang suka-suka hot. Ayo silakan bertanya. Nanti tambah hot nanti. Saya kebetulan pengurus muda-mudi wihara saya. Tadi ngomongin masalah perubahan. Gimana? Kadang-kadang kita tuh menghadapi dengan orang-orang yang konflik terhadap perubahan lebih baik gitu. Jadi kita nih harus menyikapinya seperti apa Bante gitu. Karena kadang-kadang kita pengurus wihara nih maunya yang ya dulu mungkin tidak ada Zoom, sekarang ada Zoom, tetapi orang-orang yang tua kolot ini tidak bisa menerima perubahan gitu. Apapun yang kita lakukan di mata pengurus-pengurus yang lama itu tetap salah gitu Bante. Jadi kalau kitanya cuek ya kalau saya pikir sih tidak akan maju gitu kan. Tetapi gimana kita menyikapinya gitu Bante untuk dari segi hal sosial gitu. Baik. Terima kasih Saudara Wen. Nah, udah ya Bante. Namo Buddhaya. Jadi begini ya, memang perubahan itu tidak semua orang bisa terima. Itu hal yang wajar sekali. Kemudian apalagi Anda pengurus wihara, itu wajar sekali. Nah, sekarang begini, Anda buktikan sebagai pengurus wihara bahwa perubahan ini memberikan manfaat juga untuk mereka. Artinya begini, mereka mengatakan, apa ini kebaktian pakai Zoom ini nggak bisa hot ini dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kan kita juga ketemu, cuman kalau ketemu langsung itu 3 dimensi. Ya kalau ini 2 dimensi, tapi sebetulnya jauh lebih menghemat tenaga dan waktu itu kalau kita hanya ketemu secara online. Karena kalau ketemu langsung misalnya Anda harus menjemput dan lain sebagainya, ngurusnya itu menjadi ribet banget. Dan biayanya juga kan dengan pesawat dan lain sebagainya. Tapi dengan ketemu online ini, Anda tidak perlu jemput, Anda tidak perlu dana makan, Anda tidak perlu ngapa-ngapa, dan Anda bisa langsung mendengarkan dhamma. Nah, orang-orang yang tidak setuju itu, Anda tunjukkan, coba ya kita gunakan cara ini 3 bulan atau selama sampai akhir tahun ini. Nanti kamu akan merasakan manfaatnya. Coba kamu hadir ke wihara. Nah, kadang orang tanya, kalau sekarang setelah pandemi pun Bante kemudian hanya mengadakan online, wihara nasibnya gimana? Nah, itu juga ada yang mengatakan gitu. Wihara silahkan tetap dibangun, wihara tetap silahkan dibuka setelah pandemi. Kemudian Anda datang semua di situ. Kalau ada biku yang lokal, yang tinggal di situ, silahkan memberikan ceramah secara langsung. Tetapi kalau tidak, Anda bisa mengundang biku dengan Zoom dan lain sebagainya. Di situ tiap lantai, misalnya ada 3 lantai, dikasih layar dan di proyektor sehingga nanti di 3 lantai itu umatnya tetap berdatang penuh, kemudian ada layarnya. Itu nanti Anda buktikan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa inilah kemajuan. Karena bagaimanapun juga kalau sekarang kita tidak mengikuti kemajuan, kita akan digilas oleh kemajuan itu. Bahkan kita bisa mengatakan dengan cara kebaktian online ini, Anda bisa mengikuti di rumah. Di rumah nanti kebetulan ada saudara yang stroke dan lain sebagainya, disetelkan kan karena lewat YouTube ya misalnya ini manfaatnya YouTube ini besar sekali. Saya juga harus jelaskan kepada panitia supaya bisa memahami ini dari Biara Gunawijaya bahwa YouTube ini sekarang TV kan sudah smart TV itu. Karena smart TV maka dia bisa langsung akses YouTube.
Nah, karena dia bisa akses YouTube, kemudian diumumkan, ini channelnya apa ya, YouTube channelnya, langsung bisa dibuka di televisi, dan itu gambarnya kan bisa besar. Di rumah misalnya televisinya mau yang 34 inch, sampai 50 inch, sampai yang 60 sekian inch, Anda bisa buka, dan itu kalau kebetulan ada keluarga Anda yang sakit dan lain sebagainya, dia di tempat tidurnya dapat langsung melihat Dharma secara live. Ataupun kalau tidak ya yang sudah dokumentasi, yang rekaman-rekaman itu sangat luar biasa dan bermanfaat. Dan itu kalau keluar tadi yang dikatakan para pengurus Anda itu masih belum, tidak apa-apa, butuh waktu ya. Karena kita kan barusan tadi juga dengar nih, orang yang masih nanya, aduh gimana ya pandemi kok nggak selesai-selesai. Karena ini kita kadang belum bisa menyesuaikan, itu juga normal. Nah, cuman ini butuh waktu untuk setiap orang bisa menyesuaikan. Ya, kita pun kadang butuh waktu untuk bisa terima makin tua, itu butuh waktu. Kadang kita juga, aduh kenapa ya sekarang saya kalau naik tangga segini saja kok sudah ngos-ngosan ya. Padahal dulu kalau saya naik tangga, wuss, cepat sekali. Ya itu juga butuh waktu untuk menerima kenyataan. Tapi bagaimanapun kenyataan tidak bisa ditolak. Perubahan tidak bisa ditolak. Kita hanya bisa berdamai dengan perubahan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan jangan kembali ke zaman dulu lagi ya, karena saya nanti kalau akan hadir ke Kundur seperti hari ini, saya akan juga dengan online juga. Karena umur saya yang makin tua. Terima kasih Bante, dengan perubahan saya bagus sekali. Tapi mau ngundang Bante Utomo nih susah kali Bante ya. Bisa nggak kali-kali dari Kundur ngundang langsung Bante? Oh, kalau ngundang langsung minta maaf ya, tapi kalau Zoom dengan gitu, online saya bisa penuhi. Kalau dengan online akan saya pikirkan, tapi kalau undang langsung saya perlu berpikir lebih banyak lagi. Ya, via Zoom gitu Bante. Ya, kalau via Zoom silahkan hubungi admin Bedikiri. Oke Bante, terima kasih Romo semuanya. Atau silahkan melalui email ya, kalau mau. Oke. Ya baik, terima kasih Wan. Ya, menghadapi orang-orang tua juga coba tanya nanti usianya mereka rata-rata berapa ya. Cobalah bertahan sebentar, sabar dikit. Ya toh nanti juga ada terjadi perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Baik Bante, ya itu loh kenyataannya Bante. Penanya berikutnya. Berapa hari lagi itu yang parah tuh. Tinggal tunggu berapa lama lagi itu parah tuh. Doanya tuh, aduh. Enggak, maksudnya mungkin ada perubahan cara berpikirnya Bante supaya teknologi itu bisa diterima gitu loh Bante. Oke. Baik Bante, ini ada pertanyaan berikutnya dari Tintin Indasiri. Wah, ini Ibu Ketua Yayasan sekaligus Ketua Pengurus Daerah Magabudi. Silakan Ramani Tintin. Terima kasih Moderator. Selamat malam Bante. Selamat malam, lama sekali kita nggak ketemu langsung ya. Saya hanya berapa kali dulu, tahun terakhir di Tanjung Pinang, sudah lama sekali. Kita ketemu di tempat Bante terakhir Bante. Oke, silakan Ibu. Bante, saya ingin bertanya, kita kan sering ketemu banyak teman-teman kita yang kayaknya ketamakannya itu berlebihan ya Bante, nggak pernah ada kata cukupnya. Jadi ada sahabat saya yang pernah bertanya, karena suaminya ini rajin untuk bekerja Bante. Jadi hampir setiap saat itu dia hanya memikirkan kerja. Jadi awalnya dia kasih tahu istrinya, nanti setelah saya mengumpulkan 1 M, saya akan stop. Saya tidak akan mengumpul. Tapi setelah itu dia kasih tahu istrinya lagi, setelah itu saya akan mengumpulkan 1 T, saya akan stop. Tapi akhirnya nggak stop Bante. Jadi istri ini khawatir dengan kesehatan suaminya, karena suaminya ini sangat rajin Bante. Beliau ini termasuk orang yang gigih, yang rajin untuk bekerja, dan dia ini orang pinter Bante. Jadi setiap apa saja usaha yang dia handle itu pasti sukses. Dan setelah sukses dia kasihkan ke stafnya, dan dia usaha baru lagi Bante. Jadi carinya itu tantangan terus Bante. Jadi yang saya tanya ini, kita kan nggak bisa mengubah seseorang Bante, tapi gimana cara kita untuk memberi nasihat supaya beliau ini bisa mengondisikan, menjaga keluarga ataupun menjaga kesehatannya sendiri, dan juga jangan kayak over kerja sehingga
tidak bisa berdamai dengan perubahan dirinya sendiri, Bante. Itu aja, Bante. Baik, terima kasih Ibu. Wah, ini ya saya juga heran juga, ini ada orang rajin malah dikeluhkan. Biasanya yang mengeluh itu kalau males pasangan hidupnya. Ini pasangannya kok males sekali ya. Semua teman-temannya sudah sukses, dia ini aduh ketinggalan, itu biasanya yang dikeluhkan. Ini malah kebalikan, mengeluhkan karena terlalu rajin. Ya ini ya luar biasa lah. Memang pertanyaan hari ini unik-unik ya. Pertanyaan yang kadang tak terpikirkan bisa muncul semua hari ini. Baik, nah sekarang begini. Sebetulnya kalau kita tadi temanya perubahan, Bapak ini yang rajin bekerja ini sebetulnya dia memahami perubahan. Saya melihatnya, saya memandang dari sudut itu. Karena begini, dia kerja sampai sukses kemudian dikasihkan orang. Kalau dia tidak memahami perubahan, dia kerja sampai sukses itu dipegang terus, itu jadi kemelekatan. Tapi ini kasihkan lagi pegawainya, dia kerja lagi. Artinya dia justru senang dengan perubahan. Bahwa ini ada perusahaan baru lagi, saya coba ini perusahaan dulu kecil saya bisa nggak besarkan, bisa, kasihkan orang lain. Ini justru dia senang dengan perubahan, dia sebetulnya malah berdamai dengan perubahan. Nah cuman mungkin keluarganya merasa tidak begitu diperhatikan, mungkin karena waktunya habis untuk itu, atau mungkin takut nanti sakit karena umurnya sudah lebih tua daripada waktu dulu misalnya dan sebagainya. Nah, caranya kalau begitu adalah menasehati. Nasihat itu biasanya pertama diberikan oleh orang yang dekat. Mungkin pasangan hidup, mungkin anak atau siapa saja, atau orang tua dan sebagainya. Tetapi yang kedua adalah kalau orang terdekat ini tidak bisa, kita memanfaatkan atau kita meminta bantuan orang yang dia percayai, orang yang dia segani. Nah itu biasanya ketika ada orang yang disegani itu ngomong, dia itu akan mendengarkan dengan lebih baik dan mau menurut. Tetapi kalau kadang orang itu yang ngomong di lingkungan dia yang sudah tiap hari ngomongnya itu aja, biasanya sudahlah, kamu ngomong begitu sudah 15 tahun yang lalu kok kamu ulang, terus itu jadi bosan. Tapi kalau ada orang yang baru, mungkin baru dia memperhatikan, karena dia kok ngomong gini ya, padahal biasanya nggak pernah ngomong. Nah dia mungkin akan perhatian. Nah cuman juga saya menyarankan kepada keluarganya, hal yang pertama adalah kita ini di dalam kehidupan kadang sering usaha sampai menyerah. Nah itu dikatakan kita sering bertanya, kenapa ya kok nggak bisa begini, kenapa ya kok pandemi ini tidak kenapa ya ini, dan seterusnya, sampai akhirnya ya sudahlah memang pandemi seperti ini, ya sudahlah memang punya keterbatasan seperti ini, itu ya sudah, itu yang terakhir. Saya menyarankan sekarang coba diputar, dibalik. Jadi kita mengatakan ya sudah dulu, baru kenapa. Ya, jadi begitu kita lihat dia kerja terus, ya sudahlah memang orangnya dia seperti itu. Nah, jadi kita kalau mengatakan ya sudah itu di belakang, itu karena kita sudah capek dengan pertanyaan, kenapa sih kamu gini, kenapa sih, sudahlah memang dia begitu. Nah, sekarang kebalikan, kita pakai ya sudah dulu. Jadi tenaga kita masih besar, kita masih tenaganya masih banyak, kita mengatakan ya sudahlah memang dia itu senangannya kerja. Nah, tapi kemudian kita tanya kenapa? Setelah kita bisa memahami dia memang hobinya kerja, itu yang disebut kita mau berubah, berdamai dengan perubahan. Kemudian kita tanya, kenapa ya kok dia ini hobinya kerja? Mungkin orang ini di rumah tidak nyaman. Itu juga bisa terjadi. Dia menghadapi keluarga yang membuat dia tidak nyaman. Sehingga daripada saya di rumah stres, lebih baik saya habiskan waktu di luar untuk bermanfaat untuk kerja. Itu juga bisa. Atau dia mungkin komunikasi dengan orang rumah juga tidak lancar. Sehingga dia lebih enak kalau dia bekerja di luar. Cobalah sekarang kita lihat kepada diri kita maupun kepada anak-anak ataupun siapa saja. Kalau Anda di rumah tidak nyaman,
misalnya ada orang yang masih sekolah ya, Anda di rumah tidak nyaman, nanti maka Anda akan seneng di luar rumah, entah itu karena sekolah, mungkin nanti Anda akan berangkat pagi-pagi misalnya, harus di sekolah santai, tenang-tenang di situ, kemudian nanti di sekolah pada teman-temannya pulang, dia masih santai, dia di perpustakaan dan lain sebagainya, itu karena dia males pulang. Atau kalau Anda pekerja, Anda berangkat kerja pagi-pagi sekali supaya nggak perlu sampai di rumah itu terlalu lama. Kemudian nanti sudah gitu Anda mau overtime, mau lembur dan lain sebagainya supaya nanti kalau sampai rumah sudah ngantuk, sudah capek, sudahlah langsung tidur. Itu ya bisa. Nah, tapi kalau Anda di rumah nyaman, maka berangkat ke sekolahnya pun kalau bisa peres-peresan lah. Karena saya masih senang nih kumpul di rumah. Dan begitu di sekolah selesai, langsung pulang karena saya senang di rumah. Demikian pula ketika orang senang di rumah, berangkat kerja pas-pasan aja lah, cuman sekian menit saja, nanti aku masih senang ngobrol di rumah, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Nanti pulang langsung, aku pulang cepet ya, pengen di rumah lagi. Nah, itu watak orang. Anda bisa cek di rumah Anda masing-masing, wataknya itu mirip-mirip seperti itu. Karena dia ingin menghindari rumah, maka mungkin dia jadi cari kerjaan di luar, itu juga bisa. Banyak hal ya, ini tidak bisa dibahas begini karena ini kan harus orangnya sendiri yang mencari, tapi dengan bisa mengatakan ya udah memang dia begitu, nanti akan lebih mudah untuk mencari penyebabnya dan bisa mencari way out-nya untuk bisa mengatasi masalah yang tadi dipertanyakan, yaitu kenapa sih kok dia gila kerja itu, gila dalam tanda petik. Begitu Ibu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Silakan Romo. Baik. Nanti waktu kita masih ada tinggal berapa menit lagi sampai jam 21 aja, ya kita batasi. Kalau enggak sampai besok pagi enggak akan selesai Bante acara kita. Ya, baik, kepada penanya terakhir di sini ada satu lagi, yaitu Santi Hariman, kepada Bu Santi. Ya, Bu Santi kami persilakan open cam, Bu. Ya. Nama budaya Bante, nama budaya Romo. Saya dari Medan. Saya tanggal 27 ya, dari Medan sama Agustus. dengan Romo Ayau. Oh ya, saya ini kesempatan ketiga kali bertanya kepada Bante. Saya senang sekali. Tanggal 27 Agustus yang lalu, abang ipar saya meninggal karena COVID. Jadi sekarang kakak saya sangat tidak bisa melepaskan. Kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Tenang, Bu, pelan-pelan aja. Ya. Kadang-kadang kakak saya menyalahkan diri dia sendiri karena tidak mencarikan dokter yang bagus, tidak mencarikan rumah sakit yang bagus. Sedangkan pada saat itu kami sudah mengusahakan segalanya. Sampai mengupah suster di dalam ICU-nya 3 shift. Tapi kakak saya selalu menyalahkan diri sendiri, tidak memberikan yang terbaik untuk abang ipar saya. Jadi saya mau nanya, bagaimana sampai sekarang kami semua keluarga sangat mensupport kakak saya. Cuma gimana ya? Dia belum bisa menerima. Baik. Jadi yang mau saya tanyakan, apa lagi yang bisa kami lakukan untuk kakak saya ini? Terima kasih Bante. Ya, silakan Bante. Baik. Jadi ya kita ikut prihatin juga dengan kepergian suami dari kakak ya, yang karena COVID kemarin telah meninggalkan keluarga. Yang mudah-mudahan dengan kebajikan yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, beliau bisa terlahir di alam bahagia. Nah, pasangan hidup merasa sedih, keluarga juga merasa sedih. Hal ini tentu adalah hal yang wajar, karena memang COVID kemarin ini benar-benar membuat kita banyak kehilangan. Kalau di awal-awal tahun yang sebelumnya, tahun lalu misalnya, yang meninggal adalah orang-orang yang kadang kita nggak kenal.
Tetapi semakin mendekati ini justru semakin banyak yang kita kenal, bahkan istilahnya ada di ring satu kita, yang orang-orang terdekat dengan kita. Nah, meninggalnya itu biasanya kalau COVID kan karena prosesnya yang cepat sekali, dan juga akhirnya kita juga tidak bisa upacara duka dengan baik sekali, karena hari ini meninggal besok langsung dimakamkan, kadang malah tidak bisa orang keluarganya melihat dan lain sebagainya untuk yang terakhir kali, dan banyak hal yang membuat kita semakin kehilangan. Nah, kemudian kalau tadi saya mendengar kisahnya itu sudah ada usaha yang cukup kuat untuk mengobati abang iparnya, sehingga dengan cara ada suster dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam kamar dan sebagainya untuk merawat dan sebagainya. Ini sebetulnya ada upaya yang sangat luar biasa. Nah, cuman dari kakaknya masih belum bisa terima. Kita seharusnya juga bisa memahami bahwa kehilangan orang yang dicintai itu adalah hancurnya perasaan yang butuh waktu untuk penyembuhan. Karena itu di dalam tradisi kita mengenal adanya masa-masa berkabung. Ada masa berkabung 3 hari, masa berkabung 7 hari, kemudian bisa 49 hari, bisa 1 tahun, bisa 24 sampai 25 bulan yang kita anggap 3 tahun dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita melihat itu adalah proses penerimaan kenyataan. Ya, jadi 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu kan masih waktu yang sangat dekat sekali itu memang masa-masa yang sangat sedih sehingga kita perlu ada upacara supaya teman-teman atau keluarga bisa datang, bisa menghibur dan lain sebagainya, menemani dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah setahun, sudah agak berkurang, kemudian nanti 25 bulan, kalau habis itu kemudian hanya peringatan-peringatan kematian, itu sudah ya menjadi hal yang biasa. Tadi yang saya sampaikan bahwa perasaan kita itu ketika hancur, itu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan. Sama dengan kita jatuh, kemudian siku kita luka, kita juga butuh waktu untuk menyembuhkan. Tiap orang tidak sama. Ketika sikunya luka, ada orang yang 2-3 hari sudah kering. Ya, tapi untuk sembuh, kemudian mungkin butuh waktu seminggu sampai 2 minggu. Tapi ada orang yang lama sekali di siku yang sama, luka, tapi butuh waktu sebulan misalnya untuk sembuh. Tiap orang tidak sama. Demikian pula ketika kehilangan orang yang dicintai. Ada yang dalam beberapa hari sudah dia bisa melepas, ya sudahlah, memang orangnya seperti itu, sudah meninggal, ya sekarang saya tinggal melanjutkan cita-citanya dia yang belum tercapai, karena sudah meninggal lebih cepat akibat COVID, sehingga sekarang saya harus siap menerima kenyataan untuk saya berusaha menyambung cita-cita dia agar bisa diwujudkan sebagai bukti saya mencintai dia. Nah, itu mungkin dalam beberapa hari dia sudah bisa mencapai kesadaran itu. Tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Ada yang butuh waktu setahun, ada yang butuh waktu 1,5 tahun, ada yang butuh waktu 24 bulan, ada yang butuh waktu 25 bulan, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal yang kita tidak bisa larang. Karena kesedihan adalah hak pribadinya dia. Nah, hanya kita mengatakan begini, bahwa kesedihan itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru malah membuat kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Di dalam Dharma, kita ketika sedih karena seseorang telah meninggal, kita kemudian mengganti kesedihan itu menjadi tenaga, energi yang positif untuk mendoakan mendiang. Jadi ketika kita sedih banget, kata-kata sedih yang keluar itu bukan kenapa sih kamu meninggalkan aku, bukan. Kenapa sih aku kok tidak melakukan yang terbaik untuk kamu, bukan. Tapi kita kemudian sudah menyadari dia sudah meninggal, kemudian kesedihan itu dijadikan energi dengan mengatakan semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi, aduh kamu, ya sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga dimanapun kamu terlahir, semoga kamu bahagia. Jadi kita mengubah menjadi energi positif, karena dalam kondisi seseorang yang meninggal, dia sebetulnya membutuhkan doa,
bukan membutuhkan ratap tangis. Nah, doa inilah yang kita jadikan sebagai bukti perhatian, bukti cinta kita kepada mendiang. Ya, nah kemudian kita kadang mengadakan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa bisa dilakukan setiap hari. Jadi setiap malam menjelang tidur, mungkin di situ masih ada fotonya karena 27 Agustus kan baru beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian kita di depan fotonya itu, kemudian kita malam menjelang tidur mengucapkan tekad, jadi merenungkan semua kebajikan yang kita sudah lakukan sepanjang hari dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, kemudian mengucapkan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mendiang di alam manapun saat ini, semoga berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terus kita ulang-ulang seperti itu, kemudian selesai, kita tinggal istirahat. Setiap malam kita bisa lakukan pelimpahan jasa seperti itu. Karena itulah sebetulnya sebagai bukti cinta kita kepada mendiang. Dan ketika nanti batin sudah mulai tenang, sudah bisa menerima ini sebagai kenyataan, kemudian kita menunjukkan ataupun kita mengingat mendiang ini dulu punya rencana atau cita-cita apa yang belum tercapai, misalnya membesarkan anak. Oke, kalau begitu saya ini sudah diserahi, sudah dipercaya oleh mendiang. Saya sebagai ibu sekaligus juga sebagai ayah untuk membesarkan anak. Saya harus menjadi orang yang kuat, menjadi contoh untuk anak bahwa ketika saya berpisah dengan yang saya cintai, saya tetap mengingat tanggung jawab saya tetap mengingat cita-cita di masa depan mendiang yang mungkin belum tercapai untuk saya wujudkan sebagai bukti cinta saya, bukti kasih sayang saya, bukti saya memperingati dia dengan melihat cita-citanya dia bisa saya wujudkan. Jadi kalau misalnya satu ketika nanti misalnya inginnya mendiang itu dulu melakukan ini misalnya supaya anaknya mandiri. Nah, sehingga sekarang orang tua mendorong anaknya supaya mandiri, kasih semangat semaksimal mungkin sebagai ibu yang sekaligus juga sebagai ayah karena bapaknya sudah tidak ada, maka ketika anaknya itu mandiri, inilah persembahan dari seorang istri kepada suaminya yang sudah meninggal. Dan ini adalah bukti nyata cinta seorang istri kepada suami karena dia bisa mewujudkan harapan suami yang telah dipikul di pundaknya. Ya, tapi itu tentu ketika masih tenang. Nah, sudah tenang. Tapi kalau sekarang dia masih sedih, kasih waktu untuk bersedih. Jangan juga tidak ada gunanya menangis. Kita kadang juga biarlah dia menangis supaya lega batinnya, keluarga hanya menemani, kemudian juga menenangkan sampai nanti satu ketika menyadari bahwa sudahlah saya sebagai istri harus sekaligus juga sebagai suami untuk membesarkan anak. Jadi sebagai ibu sekaligus sebagai ayah untuk membesarkan anak. Begitu bangkit melihat keluarganya, bangkit melihat tanggung jawabnya, nanti perlahan-lahan batin yang hancur itu perlahan-lahan akan sembuh, walaupun tidak bisa seperti semula, tapi suatu ketika akan lebih baik. Kasih kesempatan untuk sendiri, kasih kesempatan untuk bersedih, tinggal keluarga menopang dan menenangkan. Ya, begitu Ibu Santi, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan untuk menyikapi kakak yang mungkin saat ini sedang bersedih. Mudah-mudahan dengan berlalunya waktu, nanti kakak juga akan bisa menerima kenyataan bahwa pasangan hidupnya sudah meninggalkan keluarganya, dan kemudian nanti akan berusaha lambat-lambat untuk mulai bangkit dan mewujudkan cita-cita yang mendiang belum bisa laksanakan. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Romo Ayo. Terima kasih. Mic-nya Romo masih belum hidup. Terlalu semangat Bante, jadi lupa berubah jadinya. Baik, terima kasih Bante telah memberikan nasihat yang sangat-sangat baik sekali. Semoga Ibu Santi Hariman dari Medan itu bisa menerima keadaan
yang dialami oleh Cici. Memang pada saat situasi kemarin, mungkin sampai sekarang ya, pandemi 19, ya banyak teman-teman kita juga, bahkan saya juga kehilangan ya saudara-saudara saya yang paling dekat. Tetapi ya kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ya kita harus menghadapi perubahan. Kalau perubahan itu kita hadapi dengan baik, ya malah perubahan itu akan memberikan energi seperti apa yang disampaikan oleh Bante, energi yang baik bagi kita untuk kita lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih bahkan bisa menghadapi situasi-situasi kondisi yang selama ini mungkin kita tidak pernah hadapi, kita menjadi kuat. Tetapi kalau kita tidak mau menerima perubahan, kita akan digilas oleh perubahan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bante. Betul sekali, kita akan mati di situ. Oleh karena itu mari kita berdamailah dengan perubahan itu dengan cara memahami perubahan itu, dan kemudian perubahan itu adalah action, lakukan ya, latihan dengan apa yang disampaikan oleh Bante, dengan melepas ya, mau merelakan, melepas baik dari sisi materi maupun dari sisi mental kita, dari sisi batin kita ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bante juga merupakan kesimpulan-kesimpulan yang selama ini pernah kita alami. Kita memetik sesuatu yang bermanfaat bagi kita pada malam hari ini ya. Baik, karena acara ini sudah melewati waktu, ya banyak terima kasih sekali kepada Bante Utamo yang telah memberikan. Saya yakin masih banyak pertanyaan, kalau kita lanjutkan lagi nggak akan selesai, ya. Tapi nanti kita akan cari waktu yang lain lagi untuk bertemu dengan Bante. Saya yakin ya. Dan banyak terima kasih juga kepada Karaka Sabha yang sebagai panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan sebelum kita akhiri, mohon Bante memberikan closing statement bagi kita sehingga kita tetap mengingat dan kemudian melakukan seperti apa yang Bante ucapkan kepada kami. Silakan Bante. Baik, terima kasih. Sebetulnya sudah banyak yang saya jelaskan, tinggal Anda menyimpulkan sendiri masing-masing. Cuman kalau sekarang kita bagaimana sih berdamai dengan perubahan? Perubahan tidak bisa ditolak. Kita hanya bisa mengubah pikiran kita. Kalau mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, hidup ini berubah, maka berubahlah untuk hidup. Ubahlah cara berpikir Anda, ubahlah cara berbicara Anda, ubahlah cara bertindak Anda untuk menyikapi ataupun untuk berdamai dengan perubahan. Bahwa kalau sekarang cara yang paling sederhana adalah membalik kalimat dari dulunya, menanyakan kenapa ini saya kok mengalami perubahan, badan saya gini misalnya, atau saya mengalami situasi seperti ini. Cobalah kita balik dengan ya sudah, memang seperti itu. Baru kalau sudah kita mengatakan kenapa ya saya mengalami seperti itu. Dengan mengubah posisi saja seperti itu, batin akan menjadi tenang dan kita siap berdamai dengan perubahan. Ya, saya kira demikian. Silahkan Romo lanjutkan